Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kalau kita aktivitas sepanjang hari ini, kita seringkali bertemu dengan sebuah kata tentang, sorry saya sibuk, atau saya punya kesibukan ini dan itu, atau ada pertanyaan, lagi sibuk apa nih, dan lain sebagainya. Nah, memang kita ini hidup di zaman yang sangat cepat. Setiap hari penuh dengan jadwal, ada meeting, ada pekerjaan, ada pelayanan, keluarga, ada target, dan lain sebagainya. Dan tanpa kita sadari, banyak orang hari ini hidup dalam kondisi sibuk, tetapi justru kosong. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Stephen Covey dalam The 7 Habits of Highly Effective People. Di sana dikatakan jangan memprioritaskan jadwal Anda, tetapi jadwalkan prioritas Anda. Nah, masalahnya banyak orang justru kebalikannya. Kita tidak lagi hidup berdasarkan prioritas, tapi hidup berdasarkan tekanan jadwal. Akibatnya, hari-hari kita memang penuh, tapi hati kita lelah. Aktivitas kita memang meningkat, tetapi damai berkurang. Ada seorang penulis yang bernama Chin Ning Chu mengatakan sesuatu yang sangat dalam di dalam buku yang dia tulis. Dia menjelaskan bahwa dalam bahasa Cina, kata sibuk itu terdiri dua bagian. Satu bagian melambangkan hati dan satu bagian yang lain melambangkan kematian. Artinya, ketika seseorang terlalu sibuk, maka dia sedang menuju kondisi hati yang mati. Ini bukan sekedar kata puitis, ini realitas. Mari coba kita refleksikan. Saat seseorang terlalu sibuk, maka dia tidak lagi memperhatikan tubuhnya. Saat seseorang terlalu sibuk, maka dia kehilangan kepekaan terhadap dirinya sendiri. Saat seseorang terlalu sibuk, maka intuisinya berhenti. Dan ketika seseorang terlalu sibuk, maka dia tidak lagi mendengar suara hatinya. Kenapa? Karena terlalu banyak suara di kepalanya. Deadline-nya berbicara, targetnya berbicara, ekspektasi orang berbicara, ketakutan-ketakutan juga berbicara. Tetapi suara hati dia sendiri menjadi tenggelam. Nah, firman Tuhan sebenarnya sudah mengingatkan kita sejak awal di dalam Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Mari perhatikan, Tuhan tidak berkata biarkan kesibukan yang memerintah, tetapi biarkan damai sejahtera yang memerintah. Artinya, damai harus menjadi pusat kendali hidup kita, bukan jadwal, bukan tekanan, bukan ambisi. Saudara, sibuk tidak selalu salah, tetapi sibuk tanpa arah adalah berbahaya. Ada orang sibuk karena panggilan, ada orang sibuk karena prioritas, tapi ada juga yang sibuk karena takut tertinggal, takut tidak diakui, atau dia tidak dapat atau tidak mampu berkata atau menolak. Dia tidak bisa berkata tidak. Dan tanpa sadar, ia kehilangan dirinya sendiri. Yesus memberi prinsip yang sangat sederhana namun dalam, yaitu di dalam Lukas 10 ayat 41 sampai dengan 42. Dikatakan di teks ini, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi hanya satu saja yang perlu. Di sini dikatakan bahwa Marta sibuk, tetapi Maria duduk di kaki Yesus. Yesus tidak menegur pelayanan Marta. Itu baik apa yang dilakukan di dalam pelayanan Marta. Justru Yesus menegur hatinya Marta yang tidak tenang. Sibuknya Marta malahan membuat hatinya Marta tidak damai. Sedangkan Maria malahan memilih prioritas, yaitu hadirat Tuhan. Saudara, ini menjadi pelajaran penting. Hidup bukan tentang seberapa penuh jadwal kita, tetapi seberapa selaras hati kita dengan Tuhan. Karena hari ini banyak orang produktif, tapi tidak damai. Hari ini banyak orang aktif, tapi tidak hidup. Hari ini banyak orang bergerak cepat, tapi kehilangan arah. Padahal Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk melakukan banyak hal, tetapi untuk menjadi manusia yang utuh. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 pada ayat yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budi. Artinya, kita perlu berhenti sejenak.
Kita perlu untuk mendengar kembali suara Tuhan dan menyusun ulang setiap kehidupan kita. Bukan sekedar menjalani jadwal, tetapi menyelaraskan hidup ini dengan prioritas ilahi. Nah, coba tanyakan pada diri kita hari ini, apakah saya sibuk atau saya hidup dengan tujuan? Apakah jadwal saya memimpin hidup saya atau Tuhan yang memimpin hidup saya? Apakah hati saya hidup atau mulai mati karena tekanan? Nah, di sini kunci hidup yang seimbang. Mari jadwalkan waktu untuk Tuhan. Jadwalkan juga waktu untuk istirahat. Jadwalkan waktu untuk mendengar hati. Dan jadwalkan hal yang benar-benar penting. Karena kalau tidak, yang penting akan tergeser oleh yang mendesak. Karena itu saudara kasih Tuhan, hidup ini bukanlah lomba siapa yang paling sibuk. Hidup ini adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah merancang kita untuk hidup dalam kelelahan tanpa damai. Kesibukan boleh ada, tetapi damai Kristus harus tetap memerintah di dalam diri kita. Karena ketika damai memerintah, maka kita bisa mendengar Tuhan. Ketika damai memerintah, kita bisa merasakan hidup. Ketika damai memerintah, kita bisa menjadi berkat. Sepanjang hari ini, diberkati saudara, bukan karena kesibukan, tapi karena saudara telah menetapkan prioritas yang benar. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus berkati. Shalom.